Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 9, jumpa lagi dengan saya, Ustazah Ike, dalam mata pelajaran Matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini teman-teman? Semoga masih semangat melaksanakan PJJ ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materinya, tapi terlebih dahulu, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua diberikan kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan PJJ pada hari ini. Amin. Oke, baik. Kita akan melanjutkan materinya, yaitu masih bab 2, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Kemarin kita sudah belajar cara-cara dalam menentukan akar persamaan kuadrat. Nah, hari ini kita akan belajar cara yang pertama, yaitu dengan cara memfaktorkan. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan materinya, yaitu masih bab 2 ya, yaitu tentang cara menentukan akar persamaan kuadrat. Kemarin ada 3 cara, nah kita akan belajar cara yang pertama, yaitu memfaktorkan. Memfaktorkan. Nah, yang pertama ini bentuknya nanti ada berbagai bentuk ya. Di sini kita belajar bentuk yang pertama, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A sama dengan 1. Jadi A-nya di sini 1 ya. A kan ini ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan akar persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0. Nah, di sini ya. Jadi, di sini kita bentuk yang pertama itu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi, di sini tandanya di sini plus semua ya, atau tambah semua. Dengan A ini yang di depan ini nilainya 1. Nah, di sini contohnya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0. Nah, A-nya di sini 1 ya, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana caranya? Langkah pertama, kalian buat 2 tanda kurung yang kosong seperti ini. Sama dengan 0. Jadi kalian buat agak lebar ya, teman-teman, tanda kurungnya. Kemudian langkah kedua, karena di sini nilai A-nya ialah 1 ya. A di sini ya, koefisien dari X kuadrat di sini ialah 1. Berarti di sini kalian buat di sini X, di sini X, gitu ya. Langkah pertama, tadi siapkan tanda kurung, 2 tanda kurung. Kemudian yang kedua, silakan masukkan pada tiap tanda kurung itu X, X. Kemudian yang ketiga, di sini kan ada tandanya plus semua, teman-teman. Berarti yang di dalam tanda kurung juga plus, di sini juga plus gitu ya, karena di sini plus semua. Jadi yang di dalam tanda kurung juga plus semua. Kemudian langkah yang selanjutnya, kalian lihat di sini angka atau di sini C-nya ya, yang terakhir ini 12. Berarti kalian cari 12 itu faktor ya, faktor dari 12. Kenapa? Karena nanti gini, kalau dikalikan hasilnya 12 ya, 2 angka, kalau dikalikan hasilnya 12, tapi kalau dijumlahkan hasilnya 7. Ini yang di tengah, ini yang di depannya. Berarti kalau dikalikan 12 hasilnya kalau ditambahkan 7. Nah, caranya kita ambil ini ya, yang di belakang ini 12 ini, C-nya, nilai C-nya di sini kita cari faktornya. Berarti 12 itu kan 1 kali 12, kemudian 2 kali 6, 3 kali 4, ya kan, sudah kan. Nah, dari semua ini mana yang jika ditambahkan itu hasilnya 7? 1 ditambah 12 kan 13, berarti bukan ya teman-teman. Kemudian 2 ditambah 6 itu kan 8, berarti juga bukan. 3 ditambah 4, nah 7 ya, 7. Berarti pakainya yang ini. Nah, terus gimana? Nah, 3 sama 4 ini silahkan kalian masukkan ke dalam tanda kurung di sini. 3-nya di sini boleh yang di
dalam tanda kurung pertama, 4-nya di dalam tanda kurung kedua, atau dibolak-balik 4 di sini, 3 di sini, terserah kalian. Jadi di sini 3, di sini 4. Nah, setelah itu ini ada 2 tanda kurung. Tanda kurung yang pertama kalian tulis kembali, kemudian disama dengankan 0, yaitu X plus 3 sama dengan 0. Gini ya. Nah, kita nyari nilai X-nya teman-teman. Berarti X sama dengan, di sini kan plus 3 ya. Dipindah ruas ke sini berarti menjadi negatif 3. Nah, ini X yang pertama. Sekarang kita cari X yang kedua dari tanda kurung yang kedua ini. Jadi di sini diberi atau, ini kalian tulis kembali X plus 4 sama dengan 0. Kemudian kalian cari nilai X-nya. X sama dengan, di sini kan plus 4. Kalau dipindah ruas ke sini menjadi negatif 4. Nah, seperti ini. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah, nah, buat himpunan kurung kurawal seperti ini ya nilai X-nya yaitu negatif 3, negatif 4. Ini ialah hasilnya. Gitu ya teman-teman. Semoga kalian bisa memahaminya. Baik, kita akan masuk ke bentuk yang kedua ya. Tadi bentuk pertama, sekarang kita masuk ke bentuk kedua. Bentuk kedua yaitu AX kuadrat dikurangi BX ditambah C sama dengan 0 dengan A sama dengan 1 ya, masih sama seperti tadi, hanya berbeda tandanya saja. Tadi semuanya positif, sekarang yang BX-nya nilainya negatif, yang C-nya positif. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurangi 8X ditambah 15 sama dengan 0. Nah, di sini. Jadi di sini bentuknya dia yang nilai BX-nya di sini negatif ini ya. Dengan A-nya masih sama. A-nya di sini nilainya 1. Nah, caranya sama seperti tadi teman-teman. Langsung kalian buat 2 tanda kurung seperti ini, kemudian sama dengan 0. Nah, kemudian langsung kalian karena nilai A-nya di sini masih tetap 1 ya, karena koefisien E kuadratnya itu 1, karena ini ya A-nya 1, berarti di depan ini langsung tuliskan X, di sini juga X. Nah, kemudian ini gimana sudah? Apakah di sini negatif positif seperti ini? Tidak ya. Jadi di sini kalau dia nilai B-nya itu negatif ya, nilai B-nya itu negatif, maka yang di dalam tanda kurung ini semuanya negatif ya. Perlu kalian ingat, jika nilai B-nya ya, B-nya itu negatif ya, maka yang berada faktornya yang di dalam kurung ini semuanya negatif ya, semuanya negatif ya. Kemudian setelah itu caranya sama seperti tadi. Kita lihat angka C-nya di sini ya, C-nya 15. Berarti kalian cari faktornya dari 15. Nanti kalau dijumlahkan hasilnya ialah 8 gitu ya. 15 itu 1 kali 15, kemudian 3 kali 5. Sudah tidak ada lagi ya teman-teman. Kita cek satu persatu. 1 ditambah 15, 16, berarti bukan. 3 ditambah 5, 8. Nah, 8. Nah, berarti kita butuhnya yang ini. Nah, kemudian tinggal kalian masukkan ke dalam tanda kurungnya di sini. Masukkannya, ini terserah, 3-nya di depan, 5-nya di belakang, atau 5 dulu baru 3, terserah kalian. Di sini 3, di sini 5, terserah kalian ya memasukkannya. Nah, setelah ini sama seperti tadi, kita cari nilai X-nya satu persatu dari tanda kurung yang pertama. Berarti X negatif 3 sama dengan 0, berarti nilai X-nya berapa? Di sini negatif 3, pindah ruas menjadi 3 ya. Kalau tadi positif, pindah ruas negatif. Kemudian atau ini yang tanda kurung yang kedua ya, kita cari nilai X-nya. X dikurangi 5 sama dengan 0, berarti X-nya ialah negatif 5, dipindah ruas menjadi 5. Nah, berarti
X-nya itu 3 dan 5. Berarti jadi HP di sini saja singkat HP ya. Tadi HP itu ialah himpunan penyelesaian ya. Jadi HP ialah himpunan penyelesaian, sama dengan ini kurung kurawal ya teman-teman, karena himpunan menggunakan tanda kurung kurawal di sini. Kemudian kita masukkan nilai X-nya yaitu 3,5 di sini. Nah, ini hasilnya. Gitu ya teman-teman. Insya Allah caranya sama, hanya negatif positifnya saja yang berbeda. Baik, kita lanjutkan ke bentuk yang ketiga ya teman-teman, yaitu bentuknya AX kuadrat ditambah BX dikurangi C sama dengan 0, dengan A-nya sama dengan 1. Nah, di sini perbedaannya hanya terletak pada negatif positifnya saja. Di sini kalau yang bentuk 3 tadi negatifnya terletak di B-nya ya, nilai B-nya. Sekarang negatifnya terletak di nilai C-nya ya. Nah, maka langsung masuk ke contohnya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 2X dikurangi 15 sama dengan 0. Nah, di sini jadi nilai C-nya di sini negatif ya teman-teman, kemudian B-nya positif. Langkah pertama masih sama seperti tadi, kita buat 2 tanda kurung sama dengan 0. Kemudian kita letakkan karena masih nilai A-nya masih 1 ya, jadi di sini X, di sini juga X. Kemudian, nah positif negatifnya gimana ini? Tadi kalau yang nilai B-nya itu negatif, C-nya positif, semuanya di sini negatif semua. Tapi kalau nilai B-nya positif, C-nya di sini negatif, maka kalian tulis seperti soalnya saja. Berarti di sini plus, di sini juga plus, kemudian ya di sini negatif, berarti negatif. Jadi pertama ini plus ya atau positif, kemudian yang kedua negatif gitu ya. Tuh. Kemudian masih sama seperti tadi, kita cari pemfaktoran dari angka yang paling belakang, yaitu nilai C-nya di sini 15. Kalau dikalikan hasilnya 15, nanti kalau dijumlahkan dia hasilnya 2. Nah, kita cari pemfaktoran dari 15. 1 dikali 15, kemudian 3 dikali 5. Nah, dari 2 di sini kita cek satu persatu. 1 ditambah 15 itu ialah 16, berarti bukan ya. Nah, di sini kan 2. Nah, di sini 2 itu maksudnya di sini kalau ditambah itu nanti ada salah satu itu ada negatif positifnya, yaitu ini 3 sama 5 ya, 3 sama 5. Nah, bukan ditambah ya. Nah, ya ditambah, tapi di sini kita pakainya nanti salah satu ialah negatif. Nah, di sini ya. Nah, kemudian karena di sini angka yang di depannya di sini atau nilai B-nya positif, maka dari 2 angka ini ambil yang angka terbesar itu nilainya yang positif. 3 sama 5 itu besar yang 5. Maka 5 diletakkan yang tanda positifnya di sini 5. Ya, jadi jangan di sini untuk yang bentuk ini, bentuk ketiga tidak boleh asal memasukkan angka. Di sini mau 3, 5, 5, 3 tidak boleh. Tapi kalian lihat di sini untuk bentuknya B-nya itu plus, untuk C-nya negatif, itu kalian harus memasukkan nilai plusnya di sini ya. Plusnya itu ialah angka yang terbesar. Angka yang terkecil masukkannya di negatifnya itu 3. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang langsung kita masuk cari nilai X-nya. Sama X plus 5 sama dengan 0, maka nilai X-nya ini berarti pindah ruas menjadi negatif 5. Atau kemudian di sini X negatif 3, kita tulis kembali X negatif 3 sama dengan 0. Kita cari nilai X-nya, X sama dengan negatif 3 pindah ruas menjadi 3. Nah, jadi X-nya negatif 5, ada juga 3. Maka kita tarik kesimpulan, jadi HP tadi ialah himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya yaitu nilai X-nya di sini berarti negatif 5,3. Nah, ini ialah hasilnya gitu ya teman-teman. Kita masuk ke bentuk yang terakhir ya teman-teman, yaitu bentuk yang keempat.
bentuknya di sini nanti negatif semua, yaitu AX kuadrat dikurangi BX dikurangi C sama dengan 0, dengan A-nya masih sama, yaitu A-nya nilainya 1 ya. Jadi di sini bentuk yang keempat di sini semuanya dia nilainya atau tandanya negatif ya. Langsung masuk ke contohnya. Tentukan akar persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 14 sama dengan 0. Nah, jadi di sini bentuk yang keempat semuanya tandanya negatif. Kemudian langkahnya masih sama seperti tadi, kita buat dua tanda kurung seperti ini, kemudian sama dengan 0. Nah, karena A-nya masih sama ya, nilai A-nya di sini 1, kalian masukkan di sini X, di sini juga X. Kemudian karena di sini tandanya negatif semua, apakah yang di dalam sini juga negatif semua? Tidak, ya. Jadi untuk bentuk yang keempat di sini jika tandanya negatif-negatif, maka yang di dalam kurung faktornya itu dia negatif positif, ya. Negatif positif, atau kalian boleh positif dulu, negatif dulu, boleh, terserah kalian. Kemudian masih sama, kita lihat angka C-nya di sini ya, nilai C-nya yaitu 14. Kita cari faktor dari 14 ya. Faktor dari 14 itu ialah 1 dikali 14, kemudian 2 dikali 7, hanya ini saja. Nah, dari sini kita cari yang dikalikan hasilnya 14, kemudian yang jika ditambahkan nanti hasilnya negatif 5. 1 ditambah 14 ialah 15, berarti bukan ya. 2 dengan 7, 2 ditambah nanti salah satu negatif 7 atau berapanya yang negatif, nanti kan hasilnya 5, berarti kita pakainya yang ini. Nah, ini kita memasukkannya tidak hanya langsung memasukkan atau terserah kalian masukkan, tapi ada ketentuannya. Kita lihat di sini. Di sini kan nilai B-nya negatif, maka angka terbesarnya kalian letakkan di tanda yang negatif. Jadi jangan kalian seenaknya memasukkan angka. Jadi di sini aku mau 2, di sini 7, 7, 2, tidak ya. Untuk bentuk yang keempat di sini nilai B-nya negatif, berarti angka terbesarnya ini 2 dengan 7 kan nilai terbesarnya 7, angka terbesarnya 7. Maka 7 letakkan di tanda yang negatif. Di sini 7, yang terkecil di sini yang di positifnya 2 gitu ya. Nah, kita langsung mencari nilai X-nya. X negatif 7 sama dengan 0, X sama dengan pindah ruas menjadi 7. Atau yang ini X plus 2 sama dengan 0, berarti nilai X-nya ialah 2 dipindah ruas menjadi negatif 2. Maka nilai X-nya yaitu 7 dan juga negatif 2. Berarti kita tarik kesimpulan, jadi HP yaitu himpunan penyelesaiannya, kemudian kurung kurawal yaitu 7, kemudian sama negatif 2. Nah, ini hasilnya. Nah, kemarin kita sudah belajar ya. Ini cara distributif. Nah, kenapa kemarin sebelum kita membahas ini kita belajar distributif dulu? Karena untuk ini pembuktian ya. Nah, ini pembuktiannya ya, untuk pembuktian. Di sini kita lihat ini ya, akar ini ya, apa itu? Yang di dalam kurung di sini faktornya itu X negatif 7, kemudian X plus 2. Nah, ini untuk pembuktian nanti apakah dia hasilnya ini X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 14 sama dengan 0. Kita cek ya teman-teman. X dikali X yaitu X kuadrat, kemudian negatif 7 dikali X yaitu negatif 7E, kemudian X dikali 2 yaitu plus 2E, kemudian negatif 7 dikali 2 ialah negatif 14. Nah, ini sama dengan 0 ya. Nah, kemudian di sini ini karena sama nilai X-nya berarti bisa kita operasikan. X kuadrat ini tetap. Nah, ini negatif 7 ditambah 2 berarti negatif 5X dikurangi 14 sama dengan 0. Nah, ini sama enggak dengan ini? Sama ya teman-teman. Nah, ini. Nah, ternyata sama. Berarti kalau sama, berarti pemfaktoran kalian ini benar. Tapi kalau nggak sama, berarti pemfaktoran kalian di sini salah. Makanya kemarin saya suruh kalian belajar yang sifat distributif, karena untuk membuktikan
Kalau kita sudah belajar pemfaktoran, kita akan membuktikan apakah faktor kalian itu benar tidak gitu ya teman-teman. Latihan soal 1. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0. 2. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0. 3. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat ditambah 4x dikurangi 12 sama dengan 0. 4. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 24 sama dengan 0. Sekian materi untuk hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mari kita tutup pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian selalu bersemangat baik dalam belajar maupun beribadah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tugas hari ini dikerjakan di buku tulis matematika. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.